Halo, kembali lagi dengan saya Nisa di channel saya Cheerful at the Dark, Tips Mendidik Anak. Nah, pernah nggak Anda merasa sudah sangat kelelahan, sudah mencoba berbagai macam disiplin, berbagai macam aturan, berbagai macam saran dari orang-orang di sekitar Anda, tapi anak tetap saja tidak mau menurut, tetap saja tidak mau mendengarkan. Nah, video kali ini saya akan membahas 5 kebiasaan yang bisa membuat anak semakin menurut dengan orang tuanya. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini jika Anda tertarik dengan channel saya. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, apa sih penyebab anak itu mau mendengarkan ataupun menurut orang dewasa? Ketika anak kebutuhan fisik dan emosionalnya terpenuhi, anak itu lebih mau mendengarkan orang tuanya. Jadi seperti ketika anak mengantuk, kelaparan, atau lelah, dia sulit mendengarkan orang tuanya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah kebutuhan emosional. Nah, kebutuhan emosional ini adalah ketika anak merasa dipahami, disayangi, dan dihargai bagaimanapun keadaannya. Jadi ketika anak buat kesalahan, dia tuh tetap disayangi apa adanya. Nah, kan tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Nah, masalahnya, terkadang anak itu tidak mengerti ataupun rasa kasih sayang dari orang tuanya itu tidak sampai ke anak. Nah, padahal rasa kasih sayang ini ataupun kebutuhan emosional merupakan fondasi yang paling penting ataupun dasar yang paling penting yang harus terpenuhi sebelum kita dapat melakukan disiplin, anjuran, ataupun hal lainnya, karena anak kemungkinan besar tidak akan mau mendengar orang tua ketika kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Nah, kenapa bisa tidak mengerti anak? Karena orang tua memberikan kasih sayangnya dengan cara yang tidak tepat untuk anak. Nah, anak itu memiliki 5 cara mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang akan saya bahas kelima caranya di video ini. Jadi, saya akan membahas bagaimana sih cara utama anak mendapatkan kasih sayang. Cara utama ini maksudnya adalah cara yang paling efektif dan efisien. Jadi cara yang paling mengena sama anak, ketika kita sering melakukannya, anak akan merasa dia disayangi dan kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Nah, apa sih maksudnya yang saya jelaskan dari tadi mengenai cara utama menerima kasih sayang? Nah, cara utama ini maksudnya, jadi misalnya kalau kita tanyakan sama anak, adik berasa nggak disayangi sama orang tua? Kalau anak jawabnya, iya, karena orang tua saya sering memeluk saya. Itu berarti anak termasuk di sentuhan kasih sayang yang akan saya bahas selanjutnya. Ataupun jika anak berkata, iya, orang tua saya sayang saya karena mereka sering menghabiskan waktu dengan saya. Nah, berarti itu adalah quality time yang juga akan saya bahas di video ini. Jadi cara utama itu adalah cara yang seperti tadi anak-anak katakan, merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan emosional anak. Namun anak juga kadang menjawab, nggak tahu, kayaknya mungkin mereka sayang sama saya, tapi saya nggak tahu. Nah, itu berarti orang tua memberikan kasih sayangnya dengan cara yang salah. Dan perlu dipahami juga, nggak setiap kali ketika anak langsung ditanyakan seperti itu, anak akan menjawab. Saya akan menjelaskan cara-cara lainnya di bagian akhir video ini. Nah, bukan berarti kita hanya melakukan satu cara yang termasuk cara utamanya. Namun, kita tetap melakukan kelima cara yang akan saya jelaskan selanjutnya sama anak. Namun, lebih perbanyak menggunakan cara utama anak mendapatkan kasih sayang. Nah, cara yang pertama adalah sentuhan kasih sayang. Nah, seperti namanya, ini artinya adalah pelukan, anak sering dicium, sentuhan di punggung, ataupun kepala, ataupun pundak. Nah, sering sekali masalahnya, karena anak sudah tumbuh dewasa, orang tua tidak lagi melakukannya karena menganggap anak sudah dewasa. Nggak perlu lagi dicium ataupun disayang seperti itu. Namun, kebutuhan sentuhan ini jika merupakan kebutuhan emosional pertama atau utama anak, itu sangat penting untuk dilakukan sama anak bahkan hingga mereka remaja. Saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya memberikannya kepada remaja ataupun anak yang masih sekolah. Nah, selain itu, terkadang orang tua menganggap tidak perlu melakukannya sama anak laki-laki karena menganggap akan membuat anak laki-laki menjadi feminim.
Tapi itu salah. Anak laki-laki juga butuh sentuhan kasih sayang, sehingga kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Nah, persoalan lainnya adalah tidak terbiasa. Kan memang ada di lingkungan keluarga yang tidak terbiasa mencium ataupun memeluk anaknya. Nah, untuk anak, jika kebutuhan emosional utamanya ini adalah sentuhan kasih sayang, sangat penting untuk membiasakan diri, memberikan pelukan dan ciuman dan kasih sayang sama anak. Nah, apa saja sih kebiasaan yang dapat orang tua lakukan untuk memberikan sentuhan kasih sayang sama anak? Penelitian menemukan balita ataupun bayi yang mendapatkan kasih sayang seperti sering dicium, sering dipeluk, itu mengembangkan kemampuan emosional yang lebih baik ketimbang bayi yang tidak sama sekali disayangi seperti dicium ataupun sering dipeluk itu. Untuk anak usia sekolah, bisa membuat rutinitas seperti memeluk anak sebelum pergi ke sekolah ataupun sesudah pulang sekolah. Orang tua juga dapat sedikit bertekuk seperti digambar ketika memeluk anak. Ataupun rutinitas lain seperti memakaikan selimut sama anak sebelum tidur dan mungkin mencium ataupun memeluk anak sebelum tidur. Nah, kebiasaan lainnya seperti membuat kebiasaan membacakan cerita sama anak sambil dipeluk seperti digambar. Ataupun sering-sering main gelitik-gelitikan sama anak. Ataupun saling berpelukan satu keluarga bersama. Jadi ayah, ibu, adik semuanya ikut berpelukan. Ataupun membuat kebiasaan menari diikuti dengan gerak-gerakan sambil memegang tangan anak. Ataupun hanya memegang tangan anak setiap kali ingin membawanya ke suatu tempat. Sering mencium anak. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-laki ketika sudah tumbuh agak besar, itu akan muncul saatnya mereka tidak suka dipeluk, dicium, ataupun dilus-lus kepalanya lagi. Nah, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sentuhan kasih sayang sama anak laki-laki. Nah, seperti membuat tepuk tangan yang khusus, high five, ataupun siku setiap kali berjumpa sama anak. Ataupun main adu panco, ataupun bergulat sama anak, ataupun main permainan sama anak dengan banyak menyentuh punggung ataupun pundak anak ataupun kepalanya. Nah, selain itu ketika anak sakit, cobalah berikan banyak sentuhan sama anak. Nah, ketika anak dipukul, pasti efeknya itu sangat buruk sama anak. Namun, terutama sama anak yang penerimaan kasih sayang utamanya adalah sentuhan kasih sayang, efeknya itu benar-benar sangat buruk bagi mereka. Nah, cara kedua adalah dengan kata-kata. Nah, seperti menyemangati anak ketika dia ikut kompetisi, seperti berkata kamu pasti bisa. Nah, cara lainnya adalah dengan tidak memarahi anak dan tetap percaya sama anak. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, percayalah sama anak dia bisa berbuat lebih baik ke depannya. Misalnya ketika anak berbuat kesalahan, katakan sama anak, saya percaya kamu bisa melakukannya lagi lebih baik besok, karena saya percaya kamu pasti bisa. Nah, bisa juga dengan memuji anak. Nah, Anda bisa memberikan pujian dengan cara mendeskripsikan kebaikannya. Misalnya melihat, saya tadi melihat kamu meminjamkan mainannya, saya tahu itu sulit, namun kamu tetap melakukannya. Saya suka sekali itu. Ataupun memuji kelebihan anak tanpa kritikan. Nah, contohnya misalnya anak menghadapi masalah kurang percaya diri dengan warna kulitnya. Bisa terus puji dia, kulitmu bagus sekali. Jadi anak itu bisa lebih percaya diri dengan warna kulitnya. Ataupun bisa berkata, wah kamu bagus sekali tadi main sepak bolanya. Ataupun memuji usaha anak. Saya menyadari kamu berusaha mengerjakan PR semalam. Kerja bagus. Nah, untuk anak remaja, ketika dia memiliki teman-teman yang menurut anak tidak baik, daripada menghina atau menjelek-jelekan temannya, lebih baik menunjukkan rasa khawatir Anda. Jadi, misalnya tidak suka berteman sama temannya yang suka merokok, Anda bisa tunjukkan fakta merokok sama anak Anda, apa bahayanya, dan beritahu anak Anda bahwa Anda itu merasa khawatir terhadap temannya. Dengan cara seperti itu, anak itu lebih mau mendengar saran orang tua. Nah, kebiasaan yang dapat orang tua lakukan adalah meletakkan post-it note atau kertas catatan lainnya di setiap ruangan di rumah, di daerah-daerah yang anak sering pergi ke sana, dan tuliskan kata-kata kasih sayang seperti aku sayang kamu anak saya yang tersayang, dan lain sebagainya, ataupun bisa juga di kotak makanan bekal anak.
Nah, biasakan untuk memuji kebaikan anak. Nah, Anda juga bisa membuat kebiasaan mendukung cita-cita anak. Jadi ketika anak berkata dia mau menjadi profesor misalnya, kita bisa menjawab, ya saya yakin kamu pasti bisa jadi profesor yang hebat. Ataupun sering mengirim pesan dari handphone kepada anak mengenai bagaimana Anda menyayanginya dia. Bagi Anda yang cukup artistik, Anda bisa menggambar anak dan menunjukkan sama anak bahwa Anda sangat menyayangi dia. Nah, Anda juga dapat memuji karya-karya seni yang anak buat ketika dia menunjukkan sama Anda. Anda bisa memuji usahanya atau mendeskripsikan apa yang dia buat. Nah, Anda juga bisa membuat nama panggilan khusus yang digunakan pada saat Anda berdua bersama anak. Misalnya si cantik, si sayang, dan juga membuat kebiasaan memanggil anak untuk mengatakan berapa sayangnya Anda terhadap dia. Anda juga bisa membuat seperti list 5 hal yang Anda sukai dari anak. Jadi ketika anak sedang sedih, Anda bisa katakan 5 hal yang Anda sukai sehingga anak tidak sedih lagi. Nah, Anda juga bisa menyimpan foto anak di dompet, di HP, ataupun membuat liontin yang isinya ada foto Anda dan anak Anda. Nah, menunjukkan foto tersebut sama orang lain bahwa ini adalah anak Anda ketika anak Anda ada di sekitar situ. Nah, kita juga bisa buat kotak surat di mana orang tua seperti ayah, ibu, dan anak masing-masing menulis surat mengenai kebaikan, misalnya kebaikan ayahnya, kebaikan ibunya, atau ibunya menuliskan kebaikan ayahnya dan kebaikan anaknya, dan membuat rutinitas untuk membaca suratnya misalnya setiap akhir minggu ataupun setiap hari, tergantung banyaknya suratnya. Nah, ketika menggunakan kata-kata kasar sama anak, pastinya semua anak akan merasa sangat sedih. Namun khususnya untuk anak yang penerimaan rasa kasih sayang utamanya adalah kata-kata kasar seperti ini membuat dia benar-benar terpukul. Nah, jika sudah terlanjur berkata-kata kasar sama anak, minta maaflah sama anak dan katakan bahwa Anda sangat peduli dengan dia dan Anda sedang belajar mengungkapkan perasaannya dengan lebih baik lagi. Nah, cara ketiga adalah membuat waktu berkualitas sama anak. Nah, ini caranya sangat mudah sebenarnya, yaitu menghabiskan waktu dengan anak. Nah, sering sekali karena orang tua semakin sibuk dengan pekerjaannya dan anak semakin besar, orang tua merasa kesulitan untuk mengatur waktu untuk menghabiskan waktu individual bersama anak. Nah, waktu khusus ini bukan berarti harus pergi ke tempat yang khusus. Dapat juga dilakukan di rumah, ataupun di mobil, ataupun pada saat makan siang bersama. Nah, walaupun sulit untuk mengatur waktu di tengah kesibukan Anda, tapi efeknya akan luar biasa sangat baik, membuat Anda tidak lagi stres ataupun pusing menghadapi anak yang tidak mau mendengarkan Anda. Ketika memang cara utama menerima perasaan anak adalah waktu berkualitas bersama orang tua. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk sepenuhnya bersama anak. Juga memperbanyak memandang anak dengan penuh rasa kasih sayang. Anda juga bisa mencoba mendekati anak, jadi Anda tahu aktivitas apa yang bisa membuat anak juga senang. Dan ketika bersama anak, Anda bisa menceritakan pengalaman pribadi yang mengandung unsur moral. Misalnya seperti pengalaman Anda menjumpa dengan pasangan, jadi ayah dan ibu bagaimana jumpanya awalnya. Ataupun pengalaman-pengalaman lain seperti pengalaman awal masuk sekolah, pengalaman mendapatkan teman, pengalaman ujian, pengalaman mengerjakan PR, dan pengalaman-pengalaman lainnya yang baik untuk anak. Nah, kebiasaan yang dapat dilakukan adalah bisa membuat kebiasaan untuk makan siang, makan malam, ataupun sarapan bersama anak. Jadi pada saat makan siang ataupun malam itu, bisa membahas apa yang dilakukan anak di sekolah, apa yang Anda lakukan. Nah, bisa juga membuat kebiasaan membacakan cerita sebelum tidur sama anak. Nah, pada saat membacakan cerita, bisa tanyakan perasaan tokoh yang ada di cerita. Dan tanyakan sama anak bagaimana cara dia menghadapi perasaan tersebut. Misalnya kita ambil contoh perasaan sedih. Nah, Anda juga bisa menceritakan pengalaman pribadi Anda, bagaimana cara Anda menangani perasaan sedih tersebut. Nah, bisa juga dengan jalan-jalan bersama. Misalnya main ke Dufan bareng, ataupun makan malam ataupun makan siang di restoran favorit Anda bersama anak-anak. Ataupun bisa main camping. Campingnya tidak perlu harus di luar, bisa aja di belakang rumah ataupun dalam rumah.
tapi buat seperti benar-benar camping, jadi pakai senter, ataupun punya makanan khusus untuk camping. Nah, Anda juga bisa mengikut sertakan ketika anak sudah cukup besar, malah merencanakan apa yang mau Anda lakukan bersama anak. Nah, Anda juga bisa mengatur waktu khusus untuk anak dan menandainya di kalender Anda, sehingga anak bisa melihatnya dan berusaha untuk tidak mengubah jadwal tersebut. Jadi anak itu merasa paham bahwa dia itu sangat dihargai sama orang tuanya, bahkan keinginan dia juga dicatat oleh orang tuanya di kalender yang penting bagi orang tuanya. Ataupun Anda bisa mengikut sertakan anak dalam kegiatan Anda, misalnya memasak, bisa minta anak mengocokkan telur, ataupun pada saat melipat pakaian, bisa meminta anak untuk mengambil bajunya dan meletakkannya di tumpukan baju tertentu, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau bisa, Anda juga bisa membawa anak Anda ke tempat kerja Anda dan mengenalkan anak Anda sama teman-teman sepekerjaan Anda. Nah, Anda juga bisa melanjutkannya lagi, kita bisa sambil makan siang bareng sama teman-temannya dan anak Anda. Ataupun bisa aja memang sudah terlalu sibuk, duduk di samping anak ketika dia mengerjakan PR, sambil Anda mengerjakan pekerjaan Anda. Tapi usahakan untuk kita menjelaskan sama anak apa yang kita lakukan. Nah, bisa juga membuat kegiatan sama anak, kita membuat kegiatan menanam pohon bersama, ataupun berolahraga bareng, misalnya kita bisa buat bersepeda bareng, ataupun lari pagi bareng. Nah, bagi semua anak-anak, ketika tidak memiliki waktu berkualitas sama orang tua, pasti efeknya negatif. Namun bagi anak yang cara utamanya adalah waktu berkualitas ini, itu efeknya benar-benar sangat negatif sama anak tersebut. Nah, yang keempat adalah memberikan hadiah sama anak. Nah, hadiah ini bukan berarti harus hadiah mahal, seperti mainan terbaru ataupun hadiah-hadiah mahal lainnya. Namun, membuat pengalaman mendapatkan hadiah menjadi lebih spesial. Misalnya, membungkus hadiah dengan indah, ataupun memberikan hadiah ketika orang tua dan ayah dan ibu ada di samping anak dan melihat anak ketika membuka hadiahnya. Nah, kebiasaan yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah memberikan hadiah-hadiah spesial, seperti misalnya hadiah dari Bali, hadiah dari Dufan, dan lain-lain. Nah, bukan berarti kita itu memberikan banyak hadiah. Terkadang, ketika orang tua tidak mampu bersama anak, orang tua berpikir, ya udah saya kasih banyak hadiah aja biar anak saya senang. Namun, yang penting itu bukan hadiahnya, tapi pengalaman dia untuk mendapatkan hadiah tersebut. Pengalamannya itu yang lebih berarti daripada hadiahnya. Dan memberikan banyak hadiah juga membuat pengalaman mendapatkan hadiah itu jadi tidak menarik lagi untuk anak. Nah, usahakan untuk menyimpan stok hadiah. Jadi ketika lagi jalan-jalan, melihat barang yang murah, bahkan ketika untuk anak yang masih kecil, menemukan batu dengan bentuk unik, ataupun cabang, cobalah untuk menyimpannya, dan cobalah untuk membungkus dengan indah, jadi anak-anak itu suka ketika mendapat hadiah. Ataupun memasakkan makanan favorit anak. Nah, ketika Anda pergi keluar kota, Anda bisa mengirimkan hadiah atas nama anak ke rumah. Ataupun memberikan kejutan, misalnya tiket pergi ke Disneyland atau lainnya. Nah, ketika Anda cukup artistik, Anda bisa membuat lagu tentang anak. Ataupun memberikan hadiah yang tahan lama, seperti tumbuhan, jadi bisa dirawat bersama, ataupun video games, jadi bisa bermain sama anak. Nah, Anda juga bisa membuat tempat khusus untuk menyimpan hadiah, seperti lemari ataupun laci, jadi anak bisa memamerkan hadiahnya di sana. Ataupun mengajak anak ke restoran favoritnya. Nah, bagi anak yang cara mendapat kasih sayang utamanya adalah hadiah, merusak, memindahkan mainan, ataupun mengatakan sama anak, seharusnya kamu tidak mendapatkan hadiah tersebut, itu berdampak sangat buruk sekali sama anak ini. Nah, cara kelima adalah menolong anak. Nah, ini adalah pengorbanan tanpa imbalan bagi anak. Jadi, ada anak yang merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi karena melihat orang tuanya berkorban untuk dia. Misalnya selalu bangun pagi untuk mengantarkan dia, selalu membuat masakan di tengah kesibukannya, selalu berusaha untuk dekat anak, ataupun selalu membantu anak untuk mengerjakan PR. Nah, perlu dipahami harus menolong sesuai usia. Jadi ketika anak 10 tahun mesti dibantu untuk membersihkan kamarnya, itu bukan lagi menolong anak. Jadi kita juga harus melatih independen
bagi anak agar dia bisa menolong dirinya sendiri di masa depan. Nah, terkadang karena kita ingin anak kita sangat independen, khususnya anak yang sudah besar, kita jadi malas atau enggan untuk memberikan bantuan. Kan udah besar, dia seharusnya bisa cari tahu caranya sendiri. Namun terkadang bagi anak yang penerimaan utamanya adalah dengan bantuan ini, walaupun sudah besar, kalau dia memang benar-benar meminta bantuan, bantulah anak. Itu akan sangat berharga bagi dia dan membuat dia merasa dia itu sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, sama seperti 5 cara sebelumnya. Jangan mencoba untuk berbuat baik ataupun memberikan 5 kasih sayang yang sebelumnya juga ketika anak itu selalu berbuat baik. Tapi ketika anak itu berbuat sesuatu yang tidak baik, Anda malah mengacuhkannya atau tidak menunjukkan kasih sayang lagi sama anak. Anak yang diberlakukan seperti itu malah dia akan menjadi semakin nakal. Nah, kebiasaan yang dapat orang tua lakukan adalah mengajak anak Anda untuk ikut serta dalam kegiatan sosial seperti mengambil sampah ataupun menolong orang lain, ataupun membuat acara sosial di rumah seperti open house, ataupun acara sosial seperti mengumpulkan dana untuk tetangga ataupun mengumpulkan dana untuk hal-hal lainnya. Juga membuat kebiasaan untuk membantu anak ketika anak memang benar-benar membutuhkannya. Nah, bisa juga dengan membuat catatan, jadi menanyai anak apa sih yang anak ingin lakukan bersama. Setelah itu, cobalah untuk melakukan hal-hal yang ada di catatan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mengetahui sumber kasih sayang utama anak saya? Sebelum kita bahas itu, perlu dipahami, 5 cara kasih sayang tadi itu tidak berdiri sendiri. Jadi, walaupun anak punya sumber utamanya, tapi bukan berarti misalnya sumber utamanya adalah sentuhan kasih sayang. Jadi bukan berarti cara-cara yang lain seperti quality time ataupun memberikan hadiah itu tidak penting, tidak perlu dilakukan. Itu tetap perlu dilakukan, cuma memberikan sentuhan kasih sayang ini yang paling diutamakan, paling didominankan. Karena cara ini yang paling membuat anak merasa dia itu disayangi sama orang tuanya. Nah, usahakan jangan membahas 5 cara ini dengan anak. Karena ketika anak sudah cukup besar, dia bisa memanipulasi Anda untuk memenuhi keinginannya. Misalnya dia berkata, cara utama untuk saya mendapatkan kasih sayang adalah dengan hadiah. Saya mau iPhone, belikan saya iPhone. Nah, dan cara utama ini bisa berubah seiring dengan perkembangan anak. Jadi ketika anak sudah semakin besar, caranya bisa aja berubah. Misalnya pada saat kecil, cara utamanya adalah sering dipeluk dan dicium sama orang tua. Sudah agak besar, mungkin caranya lebih dengan hadiah ataupun dengan quality time. Nah, bagaimana sih biar kita tahu anak itu gimana cara utama mendapatkan kasih sayangnya? Yaitu pertama dengan observasi. Kita lihat anak bagaimana caranya mengungkapkan kasih sayang sama orang lain. Misalnya dia lebih suka dengan memeluk, berarti itu dengan sentuhan kasih sayang. Ataupun dia lebih suka dengan menunjukkan hasil karyanya, berarti itu dengan pujian ataupun kata-kata. Ataupun anak lebih sering memberikan hadiah, misalnya dia menggambar sesuatu dan memberikannya sama orang tua. Ataupun dengan sering bersama orang tua untuk bermain bersama. Nah, perlu dipahami, karena 5 cara ini memang pasti akan selalu ada sama anak. Untuk mengetahui cara utamanya, tidak hanya dengan sekali observasi. Dibutuhkan observasi selama beberapa saat, dan Anda bisa melihat cara yang paling dominan ditunjukkan anak, itu adalah cara utama dia mendapatkan kasih sayangnya. Selanjutnya adalah komplain anak. Kalau anak sering komplain sama orang tua, kok jarang main sama aku, berarti dia butuh quality time. Atau komplain anak, dia sering mencoba mendekati sama orang tua, megang-megangin tangan orang tuanya, berarti itu dia mau sentuhan kasih sayang. Kalau anak sering komplain, gak pernah dapat hadiah, itu berarti dia hadiah. Tapi sama seperti cara sebelumnya, observasi beberapa lama, beberapa saat sebelum Anda memutuskan mana yang paling dominan, dan Anda tahu itu adalah cara utama dia mendapatkan kasih sayang. Nah, bisa juga dengan memberikan pilihan. Misalnya pada saat ulang tahun, kamu mau mendapat hadiah atau menghabiskan waktu bersama ayah. Nanti mau main games bareng ayah atau ayah bacakan cerita. Nah, cara terakhirnya adalah dengan percobaan 2 minggu. Nah, misalnya dalam 2 minggu, utamakan berikan sentuhan kasih sayang. Bukan berarti 4 lainnya tidak dilakukan. Tetap dilakukan, namun utamanya berikan sentuhan kasih sayang. Setelah 2 minggu, 1 minggunya, coba kurangi sentuhan kasih sayangnya. Dan lihat reaksi anak, apakah dia biasa aja, apakah dia minta sentuhan kasih sayangnya lagi. Dan terus dilakukan
Setelah 1 minggu, lanjutkan lagi 2 minggu, misalnya dengan quality time. Setelah 2 minggu, berikan lagi 1 minggu, lihat reaksi anak. Anda juga bisa mencampur cara-cara yang tadi saya sebutkan, seperti observasi, komplain anak, memberikan pilihan, dan percobaan 2 minggu ini untuk mengetahui apa sih sebenarnya cara utama anak mendapatkan kasih sayang. Ketika kita tahu cara utama anak mendapatkan kasih sayang, kita bisa memenuhi kebutuhan emosional anak dengan efektif dan efisien, dan anak juga benar-benar merasa disayangi apa adanya sama orang tua, sehingga anak itu semakin mau mendengarkan orang tuanya. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya juga sangat membutuhkan komentar apabila ada yang bisa saya perbaiki di video ini, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik ke depannya. Juga mohon bantuannya untuk perkembangan channel ini, mohon untuk di-subscribe, sharing video ini sama teman-teman Anda yang membutuhkan, dan juga like video ini. Demikian dan sampai jumpa lagi minggu depan.